Pernah gak kamu merasakan tekanan dari atasan yang seolah-olah merampok waktu dan energi kamu? Misalnya, kamu bilang, bisa jadi proyek ini selesai besok, lalu dalam hati kamu sadar, kapan aku bisa istirahat? Sepertinya semakin banyak tugas yang diberikan, semakin sulit untuk merasa dihargai. Situasi ini bukan sekedar hormon stres yang meningkat. Ini adalah sinyal bahwa atasan kamu mungkin sudah memanfaatkan kelebihanmu hingga batasnya. Sudah saatnya kita beranjak dari zona nyaman ini dan mulai menyadari tanda-tanda yang bisa menjadi pemicu untuk mengambil langkah yang lebih baik di tempat kerja. Pertama, ketika kamu merasakan beban pekerjaan yang tak kunjung surut, mungkin sudah saatnya menilai kembali tanggung jawab yang kamu emban. Setiap hari ada tugas baru yang datang, dan ini bisa membuatmu merasa terjebak, seolah-olah tidak ada habisnya. Ini bukan hanya tentang satu proyek, tapi kebiasaan atasan yang terus memberikan lebih banyak pekerjaan di luar batas kemampuanmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku terus-menerus dibebani tanpa penghargaan? Rasanya seperti berusaha keras dalam sebuah perlombaan tanpa garis finish. Jika atasan tidak pernah berhenti meminta lebih, kamu berhak mempertanyakan, apakah itu adil? Menyadari pola ini adalah langkah penting untuk mengambil kembali kontrol atas waktu dan energi kamu di tempat kerja. Ketika kamu mulai mengamati bahwa setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas, ada tugas lain yang muncul. Ini bisa menjadi pertanda jelas bahwa atasan belum memperhatikan batasanmu. Mengapa tidak mencoba untuk merundingkan beban kerja ini supaya lebih seimbang dan terkelola? Kedua, satu tanda jelas bahwa atasan kamu mungkin berniat memanfaatkan dirimu adalah ketika segala pencapaianmu tak pernah diakui. Ketika kamu memberikan sepenuh hati untuk proyek, tetapi komentar yang kamu terima hanya kritikan, bisa jadi sinyal bahwa atasan tidak menghargai usaha yang kamu lakukan. Mungkin kamu merasa, publish artikel ini, rasanya capek sekali, tapi kok gak ada yang bilang terima kasih? Penghargaan sederhana bisa benar-benar membuat perbedaan besar dalam motivasi seseorang. Jika kamu tidak mendapatkan pujian, itu bisa merusak semangat dan membuatmu merasa tidak berharga. Berbicara dengan atasan tentang pentingnya apresiasi bisa menjadi langkah yang baik, karena setiap orang ingin merasa dihargai atas kerja keras yang telah dilakukan. Jadi, penting untuk mengenali sinyal ini sebagai pertanda untuk berbicara atau bahkan mencari tantangan baru di tempat lain yang lebih menghargai usaha dan kontribusimu. Ketiga, apakah kamu sering menemukan dirimu dipanggil saat atasan berada dalam situasi genting? Jika ya, ini adalah tanda besar bahwa atasan hanya melihatmu sebagai alat untuk menyelesaikan masalahnya. Situasi ini sangat menguras tenaga dan bisa membuatmu merasa tidak dihargai. Kamu pasti pernah mendengar, dapatkah kamu bantu saya selesaikan ini? Ini sangat mendesak, tapi jarang sekali bisa mengandalkan bantuan yang sama ketika kamu butuh. Kondisi ini bisa menjadi sangat melelahkan. Berpikir untuk memberikan jawaban cepat seringkali mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Memang, saat darurat, membantu bisa menunjukkan dedikasi, tetapi ingat, kamu tidak harus terus-menerus menjadi penyelamat. Dengan menyadari batasan dan mengatur waktu untuk diri sendiri, kamu bisa lebih mudah mengatakan tidak saat situasi ini terjadi. Jangan biarkan dirimu menjadi pemadam kebakaran terus-menerus, karena ini bukan hanya merugikan dirimu, tetapi juga membuat kamu kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kebiasaan menciptakan batasan akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan mentalmu. Keempat, kamu mungkin menyadari bahwa tanggung jawabmu seakan berlipat ganda tanpa ada kompensasi atau pengurangan tanggung jawab yang berarti. Ketika kamu melihat bahwa tanggung jawab yang kamu emban tidak pernah berkurang dan justru bertambah, ini adalah tanda bahwa atasan kamu tidak memikirkan kesejahteraanmu. Bukankah kamu merasa ingin berteriak, "Tunggu, ini bukan kesepakatan yang kita buat"? Dibebani dengan tuntutan yang terus meningkat dapat membuatmu merasa terjebak dalam sebuah siklus yang tidak ada akhirnya. Penting untuk berani berbicara dan mengusulkan pengaturan yang lebih seimbang. Diskusikan dengan atasan mengenai apa yang sebenarnya menjadi prioritas dan cari solusinya bersama. Jika atasan tidak merespons dengan baik,
Mungkin itu saatnya mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain yang sejalan dengan nilai-nilai dan kebahagiaanmu. Mengingat bahwa kesehatan mentalmu harus menjadi prioritas utama adalah sebuah langkah yang cerdas. Kelima, jika kamu sering kesulitan untuk mendapatkan izin cuti saat merasa butuh istirahat, inilah tanda lain bahwa atasan mungkin memanfaatkan dedikasi kamu. Ketika atasan selalu memberi alasan untuk menolak permohonan cuti, besar kemungkinan mereka tidak ingin kehilangan aset yang berkomitmen. Rasanya bikin kamu ingin berteriak, "Kenapa susah banget untuk istirahat?" Harus diingat bahwa waktu untuk diri sendiri sangat penting. Ini bukan hanya tentang tubuh yang lelah, tetapi juga tentang pikiran dan jiwa yang perlu pemulihan. Mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat dapat mengarah pada kebakaran mental yang lebih besar di masa depan. Jika sulit, bicara kepada kolega untuk menyuarakan keberatan jika ada banyak yang merasakan hal yang sama. Bersama-sama, kamu bisa menekankan pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan agar atasan lebih memahami situasi ini. Keenam, di saat kamu mendapatkan tugas yang jauh dari spesialisasimu, itu juga bisa menjadi tanda bahwa atasanmu menggunakan kelebihanmu secara tidak bijaksana. Misalnya, kamu diharapkan menyelesaikan proyek desain padahal latar belakangmu di bidang marketing. Ini bisa membuatmu merasa frustrasi dan tertekan karena kamu tidak merasa ahli di bidang tersebut. Bukankah kamu pernah merasa, "Ini semua bukan untukku, mengapa mereka memaksaku?" Situasi ini menuntut adanya komunikasi yang jelas antara kamu dan atasan. Sangat penting untuk berkomunikasi tentang kemampuan dan keterampilan yang kamu miliki, agar mereka memahami potensi dan batasanmu. Mendiskusikan penugasan pekerjaan dengan keahlian yang sesuai akan meningkatkan produktivitas juga. Selalu ada ruang untuk pengembangan, tetapi jangan sampai kamu terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian hanya sebagai alasan untuk memanfaatkan dirimu. Ketujuh, ketika kamu lebih sering ditugaskan untuk menyelesaikan tugas tim sendirian, tanpa ada dukungan sepadan dari rekan kerja, ini bisa jadi tanda bahwa atasan tidak menghargai kerja sama. Kebersamaan di tim seharusnya bisa saling membantu. Namun jika kamu terus-menerus melakukan lebih, bisa membuatmu merasa terasing. Saat ada yang bilang, "Bisa kau tanggung jawabkan ini?" Mungkin seharusnya ada yang lain juga menanggulanginya. Bukan hanya kamu, adalah situasi yang menyedihkan. Ketidakadilan dalam pembagian tugas ini bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga bisa menghabiskan energi emosional. Membicarakan keadilan dalam pembagian tugas adalah langkah yang berani dan perlu untuk meningkatkan dinamika tim. Jika kamu menemukan dirimu dalam pola ini, jangan ragu untuk mendiskusikan dengan atasan mengenai pembagian kerja yang lebih adil, agar semua anggota tim saling mendukung dan merasa dihargai dalam kolaborasi. Ingin tahu lebih banyak? Kunjungi Ruang Tumbuh untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan karir dan keseimbangan hidup. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.